Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini BNN Kota Surabaya hadir di tengah-tengah kita dalam rangka LDKS OSIS SMP Negeri 21 Surabaya. Sekolah Ramah Anak, Bersih Narkoba, satu siswa, satu kabisan. Bersama saya Indah Sutandri, Sarjana Sosial, Magister Ilmu Komunikasi, melalui kegiatan pada pagi hari ini menciptakan muda kreatif tanpa narkoba. Baik, adik-adik yang saya cintai dan banggakan, khususnya kalian calon generasi bangsa muda BNN Kota Surabaya bersama SMP Negeri 21 Surabaya. Nah, tak kenal maka tak sayang, semangat pagi remaja generasi bangsa. Perkenalkan, saya di awal sudah menyebutkan nama saya secara lengkap. Ada juga nama media sosial kami, ada di @info_bnn_kota_surabaya atau melalui Facebook di BNN Kota Surabaya. Atau mungkin kalian ingin sharing terkait dengan kegiatan maupun positif dari sekolah negeri SMP Negeri 21 sendiri, bisa langsung datang melalui kantor BNN Kota Surabaya di Jalan Ngagel Madia 5 nomor 22 Surabaya. Baik, langsung saja bahwasanya di sini betapa hidup berarti bila kita hanya diam. Otomatis kalau kalian lebih baik diam, itu sama saja kalian menjerumuskan teman-teman kalian sendiri. Kenapa? Karena dengan diam ataupun cuek, otomatis tidak ada namanya penyalahgunaan narkoba akan menurun, akhirnya menjadi kebalikannya, menjadi lebih banyak lagi. Nah, ini disebabkan karena kita harusnya peduli. Kenapa peduli? Karena di sini anak-anak muda kita harusnya saling mengingatkan, saling bertegur sapa bila mana ada teman-temannya yang menyalahgunakan narkoba. Nah, sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 2 tahun 2020 terkait dengan rencana aksi pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta prekursor narkotika, bahwasanya seluruh daerah adalah Indonesia darurat narkoba. Kenapa? Karena secara geografis yang terbuka menyebabkan narkoba ini mudah masuk dan menyebar ke seluruh wilayah di Indonesia. Jadi tidak ada yang namanya daerah yang hijau ataupun zona yang aman di Indonesia. Karena Indonesia sendiri adalah negara transit di mana banyak sekali negara-negara asing yang ingin berkontribusi menyalahgunakan narkoba melalui perairan, laut, kemudian daratan, dan pelabuhan kecil-kecil yang ada di Indonesia. Kemudian selain itu, modus operandi dan variasi jenis narkoba ini terus berkembang. Sudah banyak, kurang lebih 900 NPS yang sudah terdaftar di Peraturan Menteri Kesehatan, bahwasanya tidak ada yang namanya obat-obatan yang digunakan atau disebarluaskan tanpa resep dokter. Jadi harus benar-benar sesuai dengan resep dokter ya. Nah, kemudian dari peredaran itu sendiri bukan hanya menyasar di orang tua, namun ada dewasa dan remaja, bahkan anak-anak. Kenapa? Karena dari peredaran ini sekarang bandar sudah pintar sekali. Jadi kita nggak boleh lebih di bawahnya bandar ya. Karena memang di saat peredaran narkoba ini sudah menyasar ke anak-anak, kalian harus lebih aware, lebih waspada. Nah, kemudian dari demografis ya. Demografis yang sangat besar ini menunjukkan bahwasanya Indonesia ini adalah potensial untuk peredaran gelap narkoba. Dari 260 juta jiwa ya, otomatis kita harus benar-benar bisa mengedepankan bagaimana pencegahan dan penyalahgunaan narkoba ini bisa diminimalisir. Kemudian dari narkoba ini sendiri sebagai mesin pembunuh. Mesin pembunuh ini salah satunya ada 3 ya. Salah satunya narkoba. Yang pertama adalah korupsi, dan yang kedua adalah teroris, kemudian yang ketiga adalah narkoba itu sendiri. Jadi fungsi kerja dari narkoba ini adalah salah satunya merusak manusia, terutama dari fungsi kerja otak, fisik dan emosi. Kemudian dari kerugian ya, sudah banyak ya yang sudah dilakukan oleh bandar-bandar narkoba ini untuk menjerumuskan generasi muda kita. Nah, kemudian dari hukum, sistem penegakan hukum yang belum mampu membuat efek jera. Kenapa? Karena ya memang keterbatasan dari lapas kita ya, kemudian dari pengguna narkoba itu sendiri bukan lagi direhabilitasi melainkan ditangkap. Nah, ini yang menjadi tugas kita semua, bahwasannya tidak ada namanya pengguna narkoba ini ditahan, tapi
dengan adanya hukum yang sudah berlaku ini harapannya bisa memberikan efek jera. Nah, dari jenis narkoba ini ya, kita sudah bisa melihat dari hasil survei di tahun 2019 ya, jumlah penyalahgunanya maksud kami adalah 1,8%, yaitu 3,4 juta jiwa di Indonesia. Nah, dari 1,8% ini ada 36,50% ya adalah dari pedesaan dan dari perkotaan yang 63,50%. Nah, ini dari setahun terakhir pakai ya. Setahun terakhir pakai ini adalah dari kategori bermacam-macam ya. Ada yang dari kategori pekerja, ada yang sekolah, kemudian mengurus rumah tangga, hingga akhirnya banyak yang menganggur. Kenapa menganggur? Karena dia tidak punya bakat dan minat. Nah, kalau kalian ini kan sudah masuk di OSIS, harapannya punya bakat dan minat serta kemampuan kalian. Bagaimana kalian menggali potensi kalian menjadi generasi muda yang membanggakan keluarga dan sekolah. Nah, dari jenis narkoba yang sering digunakan tadi ya, ada namanya benzodiazepin. Benzodiazepin adalah psikotropika yang dimana salah satunya bisa menjadikan kategori efeknya sama seperti narkoba. Kemudian ada sabu, kemudian ada ekstasi, hingga sampai ada namanya pil koplo. Nah, yang pil koplo ini yang menyasar ke anak-anak remaja, khususnya di kalangan kalian usia yang masih sekitar 10 sampai 20 tahun. Nah, dari data yang sudah kita sampaikan tadi ya, tidak ada namanya grafik itu menurun, justru bahkan tambah meningkat ya. Di sini ada data dari 2017, kemudian 2018 hingga sampai 2021. Ternyata dari kategori ini ya ada 4 yang menjadikan dampak faktornya. Yang pertama adalah hilangnya generasi atau lost generation, kemudian economic problem seperti problem perekonomian yang terjadi, apalagi sekarang lagi pandemi ya, banyak sekali orang tua yang sudah kehilangan pekerjaan, akhirnya larinya ke narkoba. Kemudian adanya problem kesehatan atau health problem. Nah, ini kebanyakan kalau sudah menggunakan narkoba atau mungkin perekonomian lebih ya di bawah garis kemiskinan ya, biasanya banyak kesehatan yang terganggu. Kemudian akhirnya meningkatnya criminal problem atau problem kriminalitas, masalah kriminalitas. Banyak sekali tingkat kepidanaan dari yang dilakukan anak-anak remaja, bahkan orang tua pun sampai melakukan kriminalitas. Nah, dari kasus yang tadi sempat disampaikan ya, kemarin sempat ya kalian dengar ada kasusnya Nia Ramadhani dan suaminya Adi Bakri. Kemarin terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Nah, sekarang ini kalian sudah tahu, tidak ada namanya kalangan kaya miskin ya, semuanya bisa menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Bahkan Nia Ramadhani seorang public figure yang mungkin tidak kekurangan apa-apa dalam kehidupannya, dia sampai terjerat menggunakan narkoba. Alasannya karena gaya hidup ataupun stres. Padahal orang kaya mana ada yang stres ya, justru malah bingung mau ngabisin uangnya kayak gimana. Kemudian adanya penyanyi yang kemarin sempat tertangkap, ada Anji. Nah, dia juga bingung karena kenapa? Dia mungkin ingin menciptakan lagu atau menciptakan lirik dengan menggunakan narkoba baru bisa bereksperimen, berargumentasi. Namun ternyata tidak menjadi jalan keluar yang baik ya. Kalau pakai narkoba nggak akan ada yang namanya keren, nggak akan ada namanya bisa tambah pintar. Justru malah tambah semakin menurun prestasinya, semakin pikirannya malah nggak karuan ya. Oke, dari jajaran tadi ada juga Ridho Roma, Jeff Smith ya, Adi Bakri tadi ya, serta Anji. Nah, ungkap kasus yang sudah dilakukan BNN Kota Surabaya di tahun 2021, ada beberapa yang sudah kita rilis ya. Ada salah satunya pasangan remaja usia 21 dan mereka ini adalah mantan residivis. Kasihan sekali ya, masih muda, umur 21 tahun. Dia adalah mantan residivis yang adanya ditangkap karena penyalahgunaan narkoba. Akhirnya ketangkep BNN lagi nih. Wah, masih muda, bawaannya pakai narkoba. Ternyata pekerjaan yang dia lakukan apa? Kalau nggak jelek ya, pastinya larinya kemana? Ke perilaku menyimpang. Di sini dia sebagai penyanyi karaoke ya. Jadi pada saat ditangkap dia sedang bersama pacarnya, sampai akhirnya dia tangkap BNN, ternyata dia menjadi penyalahguna narkoba bersama pasangannya. Nah, dari rentetan dari pasangan remaja ini kita dapat
menangkap pengedarnya. Ternyata pengedarnya adalah sepupu dari cowoknya tadi, yang ternyata juga mantan residivis. Wah, luar biasa. Ternyata dari keluarga pun juga bisa berkecimpung di bidang yang sama, yaitu peredaran narkoba. Kayaknya kita nggak boleh nyontoh ya seperti ini. Justru kalau kita menangkap peredaran narkoba ini, justru kita harus bangga. Nah, kalau kalian jadi penggunanya ditangkap BNN, jangan bangga dulu. Justru nanti malah jadi bulan-bulanan di dalam Hotel Prodeo ya. Hotel Prodeo tahu ya, penjara. Oke, langsung kita ke narkoba menurut ketersediaan ya. Ada 3 kategori menurut ketersediaan. Yang pertama adalah legal, kemudian ilegal, dan medikal. Legal itu adalah tersedia di pasaran bebas. Kita bisa mendapatkannya dengan gampang. Contohnya alkohol, kemudian nikotin ya. Nikotin ini ada dalam kandungan rokok, kemudian kopi yang ada di kafein, serta inhalensia. Inhalensia itu bisa terjadi dari lem, ibon ya. Seperti itu. Kemudian ilegal ini tidak tersedia secara resmi, bahkan di pasaran tuh sulit didapatkan. Contohnya heroin, ekstasi, metafetamin, dan kokain. Kemudian di medikal sendiri tersedia secara resmi di pasaran, namun penggunaannya dibatasi dan hanya ikut aturan pemakaian secara dokter ya, istilahnya pengawasan dari dokter terkait ya dari penggunaan obat. Contohnya misalkan ada morfin, petidin, CTM, panadol, dan napasin. Di sini kalian harus tahu juga bahwasanya medikal ini juga bisa kita lakukan pada saat kita mungkin kalau kalian cowok biasanya habis kitan pasti dikasih suntikan nih pakai morfin. Nah itu tetap dari pengawasan dokter, nggak bisa seterusnya kita pakai morfin itu. Seperti itu ya. Bahkan kalau misalkan kita tahu nih ibu kita sedang operasi sesar, ya itu juga dikasih morfin untuk meredakan rasa sakit. Tujuannya supaya tidak ada ketergantungan, makanya dosisnya disesuaikan oleh pengawasan dokter tadi. Oke, bagaimana proses seseorang bisa ketergantungan pada narkotika? Ya, ini karena pertama adalah coba-coba nih. Nah, kalau kalian sudah berani coba-coba atau iseng, ya kayak tadi Kenia Ramadhani nih jadinya. Nah, ini ada 74,15%. Banyak presentasi yang didapatkan dari coba-coba ini. Kemudian dari teman sebaya, teman seusia kalian juga bisa mempengaruhi adanya pergaulan negatif. Kemudian dari lingkungan ini juga tinggi nih, ada 86,67%. Lingkungan seperti apa? Itu tergantung kalian, mau jadi negatif atau positif ya. Kemudian yang keempat ada pola asuh otoriter. Ini sebesar 70%. Dan kemudian yang terakhir adalah dari pengaruh film dan TV. Makanya kalian di rumah harus pintar-pintar menggunakan dan memanfaatkan gadget kalian. Jangan sampai terpengaruh dengan hal-hal yang merugikan diri sendiri ya. Oke, dari proses penyalahgunaan narkotika tadi, ada yang pertama adalah kompromi, kemudian coba-coba, toleransi, kebiasaan, hingga ketergantungan, serta akhirnya keintoksifikasi dan akhirnya meninggal dunia. Nah, dari proses ini kita harus tahu bahwasanya dari kompromi sampai ke meninggal dunia ini ada tahapannya. Jadi jangan sampai dari kita jadi coba-coba iseng, kompromi hingga akhirnya kita jadinya intoksifikasi keracunan yang menyebabkan kita akhirnya meninggal dunia. Nah, di sini kalian harus tahu ya bahwasanya dari proses penyalahgunaan narkotika tadi ada dampak narkobanya. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah psikologis sosial, kemudian yang ketiga adalah produktivitas, keempat adalah keamanan, dan kelima adalah ancaman pidana. Apa saja sih? Yuk kita kupas satu-satu. Ya, menurut kesehatan ya, ada efek dari narkoba itu sendiri. Yang pertama halusinogen, depresan, dan stimulan. Nah, dari halusinogen sendiri kita bisa tahu nih, munculnya perubahan persepsi pada panca indera. Kemudian halusinasi yang berlebihan, ada paranoid juga. Kemudian ada rasa senang berlebihan. Perubahan persepsi ini bisa membuat pemakainya tidak bisa fokus memperhatikan jalan contohnya. Jadi perlu diwaspadai kalau sudah kita punya halusinasi, bakalan tidak akan namanya itu fokus di jalan. Nantinya akhirnya nabrak atau kecelakaan. Ingat, pada saat tragedi kecelakaan di Tugu Tani ada namanya Apriani Susanti. Dia menabrak 9 orang nyawa secara bersamaan pada saat mereka sedang berjalan kaki di Tugu Tani. Nah, kemudian yang kedua adalah depresan. Depresan ini contohnya morfin, heroin ya, benzodiazepin, metadon ya. Nah, efeknya ini dampaknya langsung memperlambat fungsi otak.
ya, sulit konsentrasi, kemudian mengurangi kemampuan mengamati pandangan di depan, kemudian mengurangi kemampuan untuk memutuskan suatu masalah, ya. Problem solvernya agak lemot nih di sini. Jadi meresponnya pun juga tidak bisa langsung. Nah, kemudian kalau stimulan ini ada amfetamin, metapetamin, kokain ya, sabu-sabu, kemudian ekstasi, nikotin, kafein yang ada di kandungan kopi maupun di rokok. Ini menyebabkan stimulan ya. Akhirnya membuat aktivitas otak ini semakin bekerja lebih cepat. Bisa langsung fokus. Kalau nggak ngerokok nggak enak nih, fokusnya agak lemot misalkan. Atau yang kedua, mengalami kewaspadaan yang berlebihan, rasa percaya dirinya semu ya, karena akhirnya memberikan rasa gelisah yang luar biasa sehingga dia menjadi agresif. Nah, ini kebanyakan jenisnya ada di kokain dan amfetamin ya. Nah, dari segi dampak kesehatan ya, pastinya merusak ke otak ya. Kita dilahirkan miliaran sel saraf ada ya, kita lahir pun saat kita masih bayi miliaran sel saraf banyak sekali. Namun pada saat kalian menggunakan narkoba, ratusan juta sel saraf mati seketika dan tidak akan bisa hidup kembali. Itu karena dampak penyalahgunaan narkoba. Betapa besarnya pengaruh dari dampak itu sendiri untuk otak kita ya. Masa kalah sama monyet ya? Monyet aja gak mau sama narkoba. Kenapa manusia yang diberikan Tuhan yang luar biasa, ada rasa, karsa, akal, pikiran, semuanya bisa merasakan begitu nikmat di dunia ini, namun akhirnya karena pakai narkoba jadinya kalah sama monyet ya. Oke. Kemudian dari dampak psikologi dan sosialnya, kita akan menyasar ke perilaku menyimpang. Ya, perilaku menyimpang bisa jadi seks bebas ya, kemudian kita yang cewek-cewek pakai hijab pun juga bisa jadi korban perilaku menyimpang. Coba pakai rokok misalkan. Nah, itu salah satu perilaku menyimpang. Kemudian pergaulan bebas ini yang berganti-ganti pacar misalkan, sampai akhirnya dia tahu nih bagaimana cara melakukan perilaku menyimpang tadi. Nah, itu salah satunya larinya nanti ke dampak penyalahgunaan narkoba. Kemudian hura-hura ini biasanya anak-anak di seusia kalian dikasih uang saku lebih dari 100.000 misalkan. Kalian akan mencoba untuk cari kegiatan apa sih yang bisa memicu saya supaya saya bisa puas dengan kegiatan yang lain. Contohnya hura-hura tadi, main di diskotik lah, menghamburkan uang ngegame lah. Nah, itu salah satunya, apalagi gamenya tidak bermanfaat ya, nggak ada masuk di pelajaran kita gitu ya. Kemudian ada namanya produktivitas ya. Produktivitas ini salah satunya kita nggak akan bisa menjadi orang yang dibanggakan orang tua maupun sekolah. Mau ikut ekstrakurikuler apapun, sekolah nggak akan milih kita. Mau ikut OSIS, kita pun juga nggak akan dipilih sama bapak ibu guru. Kenapa? Karena kita nggak punya produktivitas. Apa yang kita jual nih? Kita menjual diri kita ini dalam arti bakat minat apa yang kita miliki, kemampuan apa yang kita miliki. Nah, itu harus perlu kalian tekuni. Kalau kalian punya bakat minat, oh bakat minat saya ada di nyanyi misalkan, atau yang di nari, atau mungkin ada di silat atau atlet, jadi atlet voli atau atlet bulu tangkis seperti itu. Nah, itu yang menjadi bakat minat kalian yang harus kalian jual untuk dijadikan sekolah bersih narkoba salah satunya. Akhirnya pada saat dampak penyalahgunaan narkoba ini pastinya larinya ke prestasi menurun ya. Akhirnya kalau udah prestasi menurun, nggak naik kelas, kemudian nggak pernah ikut kegiatan ya, sekolah pun nggak pernah ikut nge-zoom ya, tugas-tugas sekolah terbengkalai semua, prestasinya tambah menurun, akhirnya dia drop out dari sekolah. Gimana? Sekolahnya bakalan seneng apa rugi nih? Ya, pastinya rugi ya, punya anak yang tidak bisa memberikan kontribusi positif ya, seperti itu. Kemudian dari dampak yang mempengaruhi keamanan, ini pasti larinya ke kejahatan narkoba. Karena apa? Pasti kriminal ini akan mengikuti dari dampak penyalahgunaan narkoba. Contohnya seperti tawuran, kekerasan, akhirnya kita saling membunuh teman sendiri karena habis pakai miras ya. Kemudian minum-minuman keras ini tadi memicu ingin punya power yang lebih gede daripada temannya. Akhirnya apa? Disenggol sedikit aja, larinya langsung bawanya emosi. Kamu, akhirnya pukul ya, tendangan maut. Akhirnya ternyata temannya gelosornya ke selokan. Ternyata selokannya ada apa? Ada pakunya. Nah, pakunya yang membuat temannya tadi akhirnya cedera.
Nah, nggak salah nih kalau misalkan paku ini kita nggak boleh nyalain pakunya, tapi bagaimana kita bisa berteman yang baik tanpa harus menyalahgunakan narkoba. Karena miras itu salah satunya pemicu untuk menyalahgunakan narkoba ini dengan tindakan kriminal yang ada. Nah, kemudian akhirnya ada namanya pemerkosaan juga ya, bullying ya, sampai akhirnya banyak sekali ya tindakan kriminal yang bisa diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba. Nah, selain sudah kriminalitas, ada ancaman hukuman. Nah, ancaman hukumannya berapa nih? Sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, ya, ada di pasal 111 sampai 117. Penjara minimal 4 tahun ya. Kemudian ada denda miliaran rupiah sampai hingga kita mendapatkan hukuman mati. Nah, hukuman mati ini biasanya dari bandar ataupun kurir ya. Kemarin sempat BNN Republik Indonesia juga merilis ada bandar ganja yang kemarin sempat ditangkap di Aceh ya, ditaruh di kemasan rokok maupun kopi, itu salah satunya menjadi target BNN untuk segera dieksekusi hukuman mati. Contohnya seperti itu. Dan kemarin sempat kan, kalau kalian tahu, ada Freddy Budiman, itu bandar narkoba yang ada di Surabaya, itu sempat dieksekusi mati juga. Namun karena panjangnya proses dari Kemenkumham sendiri, akhirnya baru dieksekusi kemarin tahun 2019. Oke, kemudian kita bisa tahu nih, narkoba itu seperti apa sih peredarannya? Nah, dari jejaring sosial bisa, dari chattingan di Facebook, kemudian Instagram. Kalau kalian tahu ada orang yang sok kenal sama kita, jangan langsung buru-buru kalian respon. Perlu waspada, bisa jadi dia adalah bandar narkoba yang menyasar ke kalian, khususnya kalian yang berusia produktif ya, seperti remaja seperti kalian. Ada di kafe, kemudian di terminal, anjungan, embong, bahkan di sekolah. Ya, karena ini lagi Zoom pakai gadget, jadi kalian harus benar-benar bisa memfilter, menyaring teman-teman yang kira-kira kalian nggak kenal, nggak usah dia di-add gitu ya, nggak usah direspon, seperti itu ya. Kemudian karena apa? Target sasaran bandar ini luar biasa, pengedar ini pengennya cari siswa yang suka begadang, nggak pulang dari pagi sampai malam, malam ke pagi lagi. Kemudian yang suka bolos, kemudian yang banyak uangnya, kemudian yang keluarganya broken home ya, bapaknya di mana, ibunya di mana, akhirnya anak ini mau cari jati diri nggak bisa nih, karena apa? Dari orang tua aja dia udah berpisah gitu ya. Jadi mau jati diri saya mau jadi apa, dia nggak tahu nih. Kalau kalian pasti sudah tahu cita-citanya, kalian pasti jelas ya kalau udah masuk di calon pemimpin OSIS di sini. Kemudian dari pengaruh juga nih, dia berpengaruh nih, ternyata anak konglomerat ya, berpengaruh ya. Justru malah ini jadi bandar narkoba ini mencari sasaran seperti kalian ini. Kemudian dari perokok, kemudian pengangguran ataupun putus sekolah, kita singkat P3, yang tadi B5 ya. Kemudian ada M3 yang suka manja, suka males, suka mogol. Mogol ini agak nakal ya, karena suka melalaikan peraturan sekolah. Harusnya kita Zoom nih jam 9, ternyata dia mogol dulu aku nanti nggak mau ikut Zoom, tapi nanti ngerpek sama tugasnya teman. Nah, itu juga nggak bisa bikin kita mandiri. Nah, bagaimana menjadi OSIS yang muda, kreatif, tanpa narkoba? Kalian harus tahu nih, pencegahan penyalahgunaan narkoba itu apa. Di sini ada 3, pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Ya, yang primer ini adalah menjadi kalian bisa memberikan penyuluhan dalam bentuk sosialisasi ke teman-teman kalian di konselor sebaya. Kemudian pencegahannya sekunder ini menitik beratkan pada deteksi dini kepada anak-anak. Nah, ini biasanya nanti Bapak Ibu guru yang bertanggung jawab untuk membimbing ya kalian nantinya ke depan mau jadi apa. Mungkin bisa melalui kunjungan ke rumah-rumah teman-teman kalian yang suka bolos, kalian bisa merangkul mereka. Perlu diingat, pengguna narkoba tidak perlu dijauhi. Justru kalian harus merangkul mereka, karena mereka adalah orang yang sakit ya. Jadi kalau udah sakit, justru malah kita obati ya, kita rawat supaya tidak menjadi bulan-bulanan jadi pecandu narkoba. Kemudian yang tersier, pencegahan ini lebih ke konseling. Kita harus tahu nih, kita asesmen dulu teman-teman kita yang kita jadi masuk ke OSIS kelompok sebaya. Salah satunya dengan bagaimana dia dibimbing ya, dibimbing lebih aktif, dibimbing lebih produktif supaya dia tidak menggunakan narkoba lagi. Ya. Kemudian langkah-langkahnya nih apa saja?
Ya, pencegahannya ada 5 ya. Kemudian di pemberantasan ada prosesnya juga serta di rehabilitasi. Jadi yang pertama ini pencegahan. Kita harus membentuk kelurahan bersinar. Karena di sini kita nggak ada desa, jadi kita bikin kelurahan bersinar, bersih narkoba. Kemudian kita harus punya relawan anti narkoba. Nah, di sini kalian harus masuk di Satgas P4GN ya. Satgas ini biasanya dibentuk dari sekolah, nanti bisa langsung koordinasi sama Bapak Ibu guru BK bagaimana bisa direkrut jadi Satgas relawan anti narkoba di sekolah kalian. Kemudian program ketahanan keluarga. Kalian harus tahu nih program ketahanan keluarga kalian seperti apa. Misalkan kalian sama orang tua sudah bisa berkomunikasi lancar, baik ya. Biasanya itu adalah tingkat kemampuan kalian untuk memperkuat komunikasi dengan keluarga satu sama lain. Ya, misalnya kalian udah belajar mau main harus pamit sama ibu, harus pamit sama ayah. Atau mungkin pada saat kalian keluar dari rumah kalian akan cium tangan. Atau mungkin punya teman diajakin main, Bu ini kenalin ini teman saya, seperti itu. Itu salah satu faktor keberhasilan bahwasanya keluarga kalian kuat tanpa narkoba. Kemudian kampanye di media sosial. Nah, salah satunya kalian bisa bikin konten ya, konten P4GN, bikin TikTok ya, kalau kalian suka TikTokan, bikin Instagram konten P4GN. Mungkin fungsinya lebih bagaimana kalian meng-create ya, desain. Banyak kok sekarang aplikasi-aplikasi terkait pesan-pesan anti narkoba yang bisa kalian implementasikan, bisa kalian berikan ke Bapak Ibu guru untuk dikirimkan ke BNN. Kita tampung semuanya ya. Kemudian dari pemberantasan ada deteksi dini, kita akan mencari nih, memutus jaringan narkoba ini seperti apa. Cari, temukan, tangkap, kemudian disita, diproses penyidikan hingga akhirnya penegakan hukum. Nah, kemudian di rehabilitasi ada IPWL, Institusi Penerima Wajib Lapor. Kemudian di balai dan panti sampai akhirnya di pasca rehab. Nah, itu ada 3 langkah-langkah penanggulangan. Kemudian dari sini kalian akan tahu nih bagaimana ketahanan diri anti narkoba itu bisa berhasil. Itu tergantung dari kalian. Ada self regulation, ada assertiveness, reaching out. Nanti kalian akan dipandu nantinya terkait dengan apa sih ketahanan diri anti remaja. Ada faktor personal, keadaan kondisi keluarga hingga faktor lingkungan. Nah, dari 3 aspek ini, self-regulation ini apa sih? Kemampuan untuk mengontrol impuls, emosi, dan pengaruh lingkungan terhadap diri sendiri. Kemudian assertiveness ini adalah kemampuan untuk mengutarakan secara langsung apa yang diinginkan atau tidak diinginkan kepada orang lain secara tegas. Kemudian reaching out adalah kemampuan untuk meningkatkan aspek positif kehidupan dengan cara menerima tantangan atau menggunakan kesempatan serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain. Apa saja sih 3 aspek ini? Nah, self-regulation ini salah satunya mengontrol impuls dan emosi. Kemudian dari menyadari ya sumber-sumber informasi yang diperlukan serta merasa memiliki kewajiban menyelesaikan tugas sekolah. Nah, salah satunya itu ya, kita tahu nih tugas sekolah ada deadline. Nah, itu salah satunya bentuk self-regulation. Bahwasanya kita bisa mengontrol, oh ya waktunya ngerjain tugas deadline-nya sampai jam 11 malam. Minimal pada saat pagi sudah diberikan tugas oleh Bapak Ibu guru, kalian sudah bisa menyelesaikan pada saat itu juga. Jadi nggak perlu menunda-nunda tugas kalian yang sudah diberikan ya. Kemudian assertiveness ya, assertiveness ini adalah mengutarakan secara langsung tadi ya, baik itu yang diinginkan maupun yang tidak diinginkan, dan mampu terbuka serta jujur. Apa saja? Nah, salah satunya mengutarakan kalau kalian rokok itu ternyata berbahaya, tolong kalian hindari. Misalkan kalian tahu nih ada teman lagi merokok, justru kalian bisa menegur langsung, tapi yang halus ya. Kamu tahu nggak sih bahaya rokok itu apa? Nah, coba kalian jelaskan. Nah, seperti itu. Misalkan sudah tahu nih rokok nggak ada nih namanya rokok menambah uang saya tambah 2 kali lipat, nggak ada. Justru malah rokok membuat bahaya tubuh saya menjadi 2 kali lipat lebih berbahaya dan lebih dirugikan. Contohnya bikin kanker ya, bikin tambah gagal ginjal, bahkan mungkin lebih ke kanker tenggorokan ya, atau kanker paru-paru seperti itu. Nah, kemudian reaching out, menerima tantangan.
serta meningkatkan keterhubungan dengan orang lain, serta menghargai hak dan perasaan orang lain, serta menganalisa risiko dari suatu masalah, serta bangkit dari masalah keterpurukan. Baik, ada 3 aspek yang sudah disampaikan, semoga bermanfaat nanti ke depannya. Bahwasannya kalian harus tahu di mana kita berada. Di saat kalian sudah tahu di keluarga kecil kalian sudah punya imun untuk melawan narkoba, disitulah kalian bisa mengimplementasikannya di lingkungan manapun. Terima kasih atas kegiatan pada pagi hari ini, semoga bermanfaat untuk kalian, khususnya calon pemimpin generasi bangsa Indonesia di SMP Negeri 21 Surabaya. Saya mohon pamit, bila mana ada penyampaian yang kurang berkenan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kekurangan hanya milik saya pribadi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. War on Drugs Surabaya, wani lawan narkoba, wani tolak, wani lapor, wani rehabilitasi. Terima kasih.